Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Raffi Ali Syakirin dengan nomor induk 39221531 dari Universitas Pancasakti Bekasi, eh, Teknik Informatika ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat random generator number atau RGN, bisa disebutnya itu sederhana ya. Oke, kita masuk ya untuk ke aplikasinya, dan di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Oke. Dan di sini saya sudah membuat suatu project. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah project sederhana random generator number dari saya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada public class-nya, oke. Public class-nya itu pasti setiap kita bikin kelas pasti akan muncul nama-nama teman-teman yang sudah buat ya aplikasi kelasnya, masuk ke public static final in. Nah, di sini ada yang namanya base case, dan di sini saya menggunakan nominal 0. Lalu ada yang namanya worst case sama dengan 1, angka 1, dan average case. Dan ini saya menginisialisasikan berbeda ya, tidak sama. Lanjut untuk public static void-nya. Di sini saya menambahkan in how many atau berapa banyak, dan di sini saya memasukkan how many-nya itu sekitar 10 ya. Lalu ada yang namanya in what case, artinya kasusnya apa. Nah, di sini adalah kolom untuk suatu prosesnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nanti kita akan coba satu-satu antara dari base case, worst case, dan average case. Dan nanti diisinya di sini ya. Lalu lanjut untuk saya memasukkan in numList. Saya membuat new integer. Lalu how many. Dan di sini saya memasukkan switch what case. Nah, di sini saya kasih komentar untuk base case increasing number, jadi dia akan bertambah, increasing. Case yang 0 untuk for-nya itu in i sama dengan 0, lalu i lebih besar daripada how many, lebih kecil daripada how many, lalu terjadi namanya increment atau plus plus i atau i plus plus. Dan di sini numList i sama dengan i plus 1. Lalu saya membuat break di sini agar berhenti ya. Nanti kalau ketika nanti ini tidak ada breaknya itu dia akan terus. Lalu yang kedua ada case yang pertama, sama ya, nggak jauh beda, tapi bedanya di sini ya in i-nya sama dengan how many. Jadi si in how many-nya itu masuk ke dalam case yang pertama. Lalu i lebih besar daripada 0. Lalu terjadi namanya decreasing atau decrement. Si i-nya ini. Lalu numList how many min i sama dengan i. Lalu terjadi namanya break. Untuk average case-nya dia random ya. Nah, di sini untuk average case-nya itu for in i sama dengan 0, lalu i lebih kecil daripada how many, terjadi namanya increment atau increasing. numList i sama dengan buka kurung in. Lalu di sini buka kurung lagi dan saya menambahkan namanya math random. Nah, math randomnya ini tidak lebih dari 100 angka. Lalu plus 1.
Nah, untuk defaultnya, yaitu saya memasukkan what case-nya sama dengan average case. Lalu untuk for in i sama dengan 0. Nah, i lebih kecil daripada how many dan terjadi namanya increment atau increasing. Lalu numbness-nya i sama dengan in dan terjadi namanya match random lagi. Dan match randomnya ini tidak lebih dari 100 angka atau angka 100, bisa 99, ya pokoknya di bawah 100 angkanya. Lalu plus 1. Nah, di sini sistem outprintln-nya saya memasukkan teks here is your list of number sorted. Lalu untuk for in i sama dengan 0, i lebih kecil daripada how many, terjadi namanya increment. Lalu sistem outprint-nya numbness i plus. Nah, ini memakai kutip 2 ya, tapi dikosongkan. Nah, ini nanti hasilnya itu akan masuk ke dalam ini, di dalam kutip ini. Oke, sistem outprint in. Nah, oke, kita coba ya. Pertama-tama kita coba dulu case-nya itu base case. Oke, kita running. Nah, ini hasilnya ya. Untuk kasus base case-nya ini, dia increment dan berurut dari 1 sampai 10. Karena how many-nya ini hanya sampai 10, jadi dia sampai 10 doang. Coba kita ubah menjadi how many-nya itu jadi 20. Lalu kita run untuk base case-nya. Nah, seperti teman-teman yang lihat ya, ini angkanya itu dari 1 sampai 20, ini berurutan semua karena sudah di sorted. Oke. Lalu kita tes untuk worst case-nya. Kita running. Nah, untuk worst case sendiri ini berbeda dengan si base case ya. Karena si base case ini terjadi increment atau penambahan, jadinya berurut dari 1 sampai angka yang tertinggi ya. Nah, kalau misalnya yang worst case, dia terjadi namanya decrement dari angka tertinggi sampai angka yang terendah. Bisa teman-teman lihat di sini dari 10 sampai 1. Begitu juga kalau misalnya how many-nya ini kita ubah menjadi bukan 10 ya, misalnya jadi 20 seperti si base case. Kita running lagi. Nah, sama ya, hanya kebalikannya dari base case karena terjadi namanya decrement atau decreasing. Ya. Oke, yang terakhir kita tes untuk namanya average. Nah, average ini sistemnya ini dia match random ya, berarti angkanya itu random. Setiap kita running itu angkanya berbeda-beda, tidak sama dalam satu waktu. Average case, kita running. Nah, seperti ini teman-teman ya, angkanya ini random dan ini jumlahnya itu mengikuti dari how many. Ada 20, ibaratnya itu 20 baris ya. Misalnya kita ubah menjadi 10. Contohnya kita running lagi. Nah, dia berbeda ya. Bisa teman-teman lihat, ini angkanya ini dia mengenerator numbernya itu secara random, tidak bisa ditebak ya. Misalnya kita running lagi. Nah, dia akan berubah nilainya. Dan seperti yang teman-teman ketahui,
bahwasannya match randomnya ini tidak lebih dari angka 100, pasti di bawah angka 100. Oke, misalnya dari 1 sampai 100, ya di antara segitulah. Oke, segitu saja penjelasan dari saya mengenai tentang random generator number. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.